Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cornelia Diani Putri, mahasiswa manajemen Universitas Mercubuana Yogyakarta, kelas R33F. Saya akan mempresentasikan mengenai proyek bisnis saya, yaitu Butterbites Patisserie. Butterbites merupakan bisnis yang bergerak di bidang kuliner, berfokus pada kue dan pastry. Butter diambil dari kata butter atau mentega yang memiliki tekstur lembut, bites yang artinya gigitan, dan patisserie dalam bahasa Prancis artinya toko kue. Secara keseluruhan, arti Butterbites Patisserie yaitu toko yang menjual kue dalam satu gigitan penuh kelembutan. Produk yang dihasilkan Butterbites yaitu yang pertama choux à craquelin, atau dalam bahasa Prancis penyebutannya adalah choux à craquelin. Kemudian yang kedua yaitu basbun cheesecake. Kemudian ada fudgy brownies dan juga souffle cookies. Produk Butterbites dijual dan dipasarkan secara online melalui sosial media dan e-commerce dengan sistem pre-order. Jadi nantinya kue yang diterima oleh konsumen itu fresh from the oven. Dalam menjalankan proyek bisnis ini, Butterbites Patisserie menggunakan BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama yaitu Customer Segments, kemudian Value Propositions, Channels, Key Resource, Revenue Streams, Customer Relationships, Key Activities, Key Partnerships, dan juga Cost Structure. Berikut merupakan Business Model Canvas dari Butterbites Patisserie. Visi dari Butterbites yaitu menjadi produsen kue dan pastry yang dikenal oleh masyarakat luas dengan produk yang inovatif, menarik, berkualitas dengan harga yang terjangkau. Misinya yaitu menghasilkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau serta menciptakan produk yang inovatif dan menarik. Selanjutnya yaitu tujuan, yaitu mendapatkan laba atau keuntungan serta mencapai target penjualan. Butterbites membagi segmentasi pasar menjadi 4, yaitu segmentasi geografis, segmentasi psikografis, segmentasi demografis, dan juga segmentasi ekonomi. Saat ini segmentasi geografis Butterbites yaitu berfokus pada masyarakat wilayah Solo Raya. Kemudian produk yang dihasilkan Butterbites itu berfokus pada kualitas. Hal tersebut dapat menarik konsumen yang cenderung membeli suatu lebih mempertimbangkan pada rasa dan kualitas daripada harga yang ditawarkan, atau dengan kata lain, asal produk memiliki kualitas dan cita rasa yang enak, maka harga tidak menjadi masalah. Segmentasi demografis Butterbites yaitu perempuan, anak-anak, pelajar, mahasiswa, dan karyawan kantor. Selanjutnya yaitu Butterbites menggunakan segmentasi masyarakat tingkat ekonomi menengah ke atas. Dalam memasarkan produknya, Butterbites memiliki strategi bauran pemasaran 4P. Yang pertama yaitu Product, Place, Price, and Promotion. Yang pertama yaitu produk. Produk yang dijual Butterbites yaitu berupa kue atau pastry yang dibuat dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan pilihan. Untuk memenangkan hati pelanggan, Butterbites menyajikan kualitas produk yang premium, menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, serta memperhatikan rasa, tekstur, dan juga presentasi kue atau pastry-nya. Kemudian jenis produk yang ditawarkan oleh Butterbites yang pertama yaitu choux à craquelin. Choux à craquelin merupakan inovasi dari choux pastry yang berasal dari Prancis. Choux à craquelin itu bentuknya mirip seperti kue sus pada umumnya di Indonesia yang berisi krim yang manis. Namun yang membedakan choux à craquelin dengan choux yang lainnya yaitu choux à craquelin itu memiliki topping yang menarik di atasnya berupa craquelin. Craquelin di sini terbuat dari margarin, gula, dan tepung terigu. Produk kedua yaitu basbun cheesecake. Basbun cheesecake merupakan kue keju dengan tekstur mirip mousse yang terbuat dari campuran keju, krim, gula, dan juga telur. Basbun cheesecake merupakan cheesecake yang sengaja dibuat gosong di atasnya. Basbun cheesecake itu dipanggang pada suhu yang tinggi sehingga menciptakan permukaan yang gosong atau terbakar
yang berkerak, namun bagian tengah kue justru berupa lelehan yang bergerak lambat yang mirip seperti lava serta terasa lengket sekaligus lumer. Selanjutnya yaitu fudgy brownies. Fudgy brownies memiliki tekstur yang lembut, lengket, dan juga padat. Brownies jenis ini memiliki bentuk yang lebih pendek. Dalam proses produksinya, bahan yang digunakan dalam pembuatan fudgy brownies yaitu menggunakan coklat yang mudah meleleh seperti dark coklat ataupun coklat chips. Fudgy brownies memiliki rasio butter dan juga coklat lebih banyak jika dibandingkan dengan tepungnya. Jenis brownies ini itu memiliki tekstur yang kering di atasnya, memiliki cita rasa semakin nikmat, berbeda dengan brownies yang lainnya yang cenderung lebih basah. Tekstur yang kering ini nanti di atasnya terbuat dari coklat yang disisihkan sedikit untuk tambahan. Selanjutnya yaitu soft baked cookies. Soft baked cookies merupakan kue kering dengan tekstur yang renyah di luar dan juga lembut di dalam. Ketika digigit, kue ini akan agak sedikit lengket di bagian tengahnya karena adonannya yang masih lembut. Soft cookies memiliki bahan dasar tepung, telur, gula, dan juga lemak. Namun penggunaan gula pada soft cookies serta kandungan lemaknya itu berbeda. Soft cookies banyak menggunakan brown sugar daripada white sugar. Penggunaan brown sugar itu mempengaruhi tekstur dari soft cookies itu menjadi lebih chewy dikarenakan kandungan air di dalam brown sugar itu lebih banyak daripada yang ada pada white sugar. Selanjutnya yaitu place. Tempat produksi butter bites yaitu di rumah pribadi yang beralamatkan di Berlin karena sistem penjualannya masih dilakukan secara online. Dalam produksi butter bites itu sangat menjaga kebersihannya karena dalam proses produksi itu menggunakan sarung tangan dan juga apron supaya kue atau pastry yang diproduksi terjamin higienisnya. Saluran distribusi yang digunakan oleh butter bites dalam menyalurkan produknya yaitu ke konsumen yaitu menggunakan saluran distribusi langsung. Selanjutnya yaitu price. Dalam menentukan harga, butter bites selalu berusaha menempatkan harga yang dapat dijangkau oleh pelanggan. Harga yang ditawarkan untuk chocolate coin itu range 36.000 sampai 51.000. Untuk pastry cheesecake itu 52.000 sampai dengan 76.000. Kemudian untuk fudgy brownies itu 30.000 sampai 60.000. Untuk soft baked cookies itu per piece-nya 8.000 sampai dengan 12.000. Berikut merupakan contoh produk butter bites yang sudah di-packing. Butter bites menggunakan teknik analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, ancaman, dan juga peluang. Analisis ini berguna untuk menentukan strategi dan arah bisnis pada masa yang akan datang, serta melakukan perencanaan strategi sebelum menjalankan aktivitas bisnis. Pertama yaitu kekuatan. Butter bites menggunakan bahan baku yang berkualitas dan juga premium, serta memiliki berbagai variasi produk yang inovatif. Selanjutnya yaitu memiliki ukuran produk yang reguler dan mini sehingga konsumen bisa menentukan preferensinya mau memilih produk yang reguler atau mini. Selanjutnya yaitu harga yang cukup terjangkau. Untuk kelemahan, produk yang dihasilkan oleh butter bites itu tidak tahan lama dikarenakan dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan pengawet. Kemudian yang kedua yaitu produksi masih di rumah dan pembelian masih menggunakan sistem PO. Kemudian adanya resiko dan kondisi ketidakpastian bahan baku yang relatif berfluktuasi harganya. Selanjutnya yaitu peluang. Pertama, pesaing yang masih sedikit. Kedua, berkembangnya media promosi. Tiga, kebiasaan masyarakat yang bersifat konsumtif. Selanjutnya yaitu ancaman. Adanya pesaing yang menjual produk yang sama namun lebih banyak dikenal oleh masyarakat. Berikutnya yaitu selera konsumen yang sulit diprediksi dan juga harga bahan baku yang meningkat. Bahkan cenderung tidak stabil. Seperti contohnya yaitu gula pasir dan juga telur. Keahlian khusus dan teknologi yang digunakan dalam menciptakan dan menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu dikenal oleh masyarakat diperlukan adanya keahlian khusus serta teknologi yang digunakan.
Yang pertama yaitu penguasaan resep, kemudian pengenalan alat produksi, memahami proses pembuatan dan juga keterampilan manajerial. Inovasi dan kreativitas. Better Bites terus meningkatkan kualitas produk dari waktu ke waktu. Better Bites juga berinovasi pada variasi rasa. Saat ini Better Bites berhasil mengembangkan 5 rasa pada produk Shoe of Cracklin dan juga Best Burnt Cheesecake. Untuk Shoe of Cracklin yaitu yang pertama original, coklat, strawberry, matcha, dan juga lotus. Untuk soft baked cookies itu ada chocolate chips s'mores, kemudian double choco, lotus biscoff, dan juga almond cheese. Kontribusi sosial yang sudah diberikan dalam menjalankan usahanya, Better Bites turut berkontribusi dalam membantu perekonomian UMKM. Dalam hal ini, supplier terkait dengan bahan baku dan juga peralatan untuk menunjang produksi. Supplier bahan baku Better Bites itu merupakan toko atau UMKM bahan kue yang berlokasi di sekitar pasar. Perubahan yang dihasilkan dan kendala yang dihadapi. Perubahan yang sudah dihasilkan yaitu semakin meningkatnya kualitas produk dan juga pemasaran yang semakin luas di media sosial, dibuktikan dengan meningkatnya followers dan juga likes di sosial media TikTok dan Instagram. Kemudian kendala atau hambatan yang dialami oleh Better Bites dalam menjalankan bisnisnya yaitu harga bahan baku yang tidak stabil dan cenderung mengalami kenaikan seperti telur dan juga gula pasir. Selain itu, kendala yang dihadapi juga terkait pada saat proses pengantaran produk itu sebagai misal Shoe Cracklin dan juga Best Burnt Cheesecake itu terkadang pada saat di jalan mengalami kunjung. Kemudian kendala atau hambatan yang dialami oleh Better Bites dalam menjalankan bisnisnya yaitu harga bahan baku yang cenderung tidak stabil dan juga mengalami kenaikan seperti contohnya telur, gula pasir. Kemudian selain itu kendala yang dihadapi juga terkait pada proses pengantaran produk Shoe dan juga Best Burnt Cheesecake itu terkadang pada saat di jalan itu terjadi guncangan sehingga pada saat sampai ke customer tatanan kue atau pastry dalam box itu menjadi tidak rapi. Sehingga solusi dari permasalahan ini untuk kedepannya Better Bites akan meningkatkan sistem packaging produk menggunakan box yang di dalamnya terdapat sekat agar produk Better Bites itu tidak mudah mengalami pergeseran. Berikut merupakan sosial media dari Better Bites, TikTok dan juga Instagram. Pelajaran yang berubah dan juga rencana lanjutan. Pelajaran yang diperoleh Better Bites dari kegiatan promosi yaitu dengan promosi yang unik dan juga menarik akan mendorong calon pelanggan untuk datang dan membeli produk. Better Bites kini lebih aktif dalam promosi melalui media sosial, baik TikTok maupun Instagram. Melalui dua platform tersebut menjadi ajang bagi Better Bites untuk berkomunikasi dengan customer maupun calon customer. Dengan begitu, Better Bites dapat menarik lebih banyak konsumen. Rencana pengembangan usaha yang dilakukan oleh Better Bites adalah dengan melakukan kreatif dan inovatif terhadap produk yang dihasilkan. Dalam menciptakan suatu produk yang baru, dibutuhkan suatu cara untuk mengembangkan berbagai sumber daya menjadi barang hasil produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Dari hasil tersebut akan meningkatkan penjualan dan juga dapat berkembang. Rencana pengembangan lainnya yaitu dengan mengikuti bazar kuliner atau Car Free Day. Hal tersebut bertujuan agar produk Better Bites dapat dikenal lebih luas lagi. Dengan melalui bazar kuliner atau CFD, itu dapat menjadi ajang untuk flexing produk Better Bites. Karena produk akan dilihat lebih banyak pengunjung sehingga Better Bites memiliki kesempatan besar untuk membranding image produk. Selain itu, brand awareness juga akan mudah tertanam di benak pengunjung. Selain pemasaran melalui media sosial, Better Bites juga bekerja sama dengan layanan pesan antar. Berikut merupakan katalog produk dari Better Bites patisserie. Yang pertama yaitu Shoe of Cracklin, kemudian Best Burnt Cheesecake, ada fudgy brownies dan juga soft baked cookies. Berikut demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai project bisnis yang saya jalankan yaitu di bidang kuliner Better Bites patisserie. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.